Penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Pandangan klasik tentang penawaran uang dan harga. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli-ahli ekonomi klasik, menumbuhkan analisis mereka pada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas atau quantity theory of money dan teori sisa tunai atau cash balance theory. Kedua teori tersebut berbeda, tetapi pandangan pokok teori tersebut sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama persentasenya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Pertambahan penawaran uang sebanyak 5% akan menaikkan harga pada tingkat 5% juga. Apabila tidak terdapat perubahan dalam penawaran uang, harga juga tidak berubah. Persamaan pertukaran. Teori kuantitas uang dinyatakan sebagai berikut. MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang atau money. V adalah laju peredaran uang atau velocity. P adalah tingkat harga atau price. Dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian atau trade. Apabila penawaran uang digunakan sebanyak 5 kali untuk transaksi dalam setahun, maka nilai V adalah 5. Tingkat harga P memberikan gambaran tentang indeks harga atau tingkat harga umum dalam ekonomi tersebut, tetapi tidak mungkin untuk menunjukkan tingkat perubahan harga dari berbagai macam barang. Karena dalam perekonomian terdapat beribu barang dengan tingkat perubahan harga yang berbeda. Oleh karena itu, dalam persamaan yang sederhana di atas, yang diperhatikan hanyalah perubahan dalam indeks harga. Perubahan ini menggambarkan perubahan rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Jumlah barang dalam ekonomi yaitu T mempunyai arti berikut. Yang pertama, nilai fiskal dan bukan nilai uang. Dan yang kedua, meliputi barang-barang jadi maupun barang-barang setengah jadi. PT tidak sama nilainya dengan pendapatan nasional. Nilai PT lebih besar dari pendapatan nasional karena meliputi pula nilai transaksi barang-barang setengah jadi. Dalam uraian mengenai pendapatan nasional, telah dijelaskan bahwa pendapatan nasional adalah nilai barang-barang jadi yang diproduksikan dalam suatu negara pada satu tahun tertentu. Teori kuantitas uang ada kalanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu MVY sama dengan Y, di mana M adalah penawaran uang, P adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja, dan Y adalah pendapatan nasional. Nilai Y adalah sama dengan tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang-barang jadi yang diperjualbelikan. Dengan demikian, Y adalah lebih kecil dari PT. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka VY adalah lebih kecil dari V. Teori kuantitas uang. Pandangan dari teori kuantitas uang dapat diringkaskan sebagai berikut. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga. Dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Apabila penawaran uang bertambah sebanyak 5%, maka harga-harga bertambah sebanyak 5%. Dan apabila penawaran uang berkurang sebanyak 5%, maka harga-harga juga akan berkurang sebanyak 5%. Asumsi dan pandangan teori kuantitas. Yang pertama adalah laju peredaran uang atau V tetap. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kelajuan peredaran uang tergantung beberapa faktor teknikal, seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan kepadatan penduduk. Faktor-faktor ini tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek, dan cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan berbelanja tidak berubah. Asumsi yang kedua adalah kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi.
Oleh karena itu, jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah. Di samping itu, penawaran tidak akan pernah kurang dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh. Sesuai dengan rumusan Say, setiap barang yang dikeluarkan akan dibeli masyarakat, atau supply creates its own demand. Maka untuk memaksimumkan untung, mereka akan selalu memproduksikan barang pada tingkat kesempatan kerja penuh. Ini berarti T adalah tetap jumlahnya, tidak bertambah maupun berkurang. Sebagai implikasi dari kedua asumsi di atas, maka menurut persamaan MV sama dengan PT, apabila M berubah, maka ia hanya akan mengubah nilai P pada tingkat yang sama dengan perubahan M. Sekarang akan kita bahas contoh dengan angka. Misalkan dalam suatu perekonomian T sama dengan 500. Penawaran uang 200 dan laju peredaran uang adalah 5. Berdasarkan teori kuantitas, tingkat harga adalah 2. MV sama dengan PT sama dengan 200 kali 5, sama dengan 500 P. Di sini akan kita hitung P sama dengan 2. Apakah yang terjadi dengan tingkat harga apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%, yaitu dari 200 menjadi 250, dengan menggunakan persamaan teori kuantitas akan dapat dilihat bahwa tingkat harga akan mengalami kenaikan sebanyak 25%, yaitu dari 2 menjadi 2,5. Kita masukkan ke dalam rumus MV sama dengan PT sama dengan 250 kali 5, sama dengan 500 P. P sama dengan 2,5. Tentang teori sisa tunai. Beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yaitu Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai yang menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang dan berpendapat perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan berikut. M sama dengan K, P, T, di mana M, P, dan T mempunyai arti yang sama dengan M, P, dan T dalam persamaan MV sama dengan PT. Dalam teori sisa tunai, K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang mereka dalam bentuk tunai. Sekiranya 20% dari pendapatan akan dipegang masyarakat dalam bentuk tunai, maka K sama dengan 1/5. Dalam teori sisa tunai, M sama dengan K, P, T, atau M per K sama dengan PT. Sedangkan persamaan teori kuantitas adalah M kali V sama dengan P kali T. Dengan demikian, M per K sama dengan MV, atau K sama dengan 1 per V. Kritik-kritik atas teori kuantitas uang. Ahli-ahli ekonomi modern yang menyokong teori kuantitas uang dikenal sebagai golongan moneteris. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian dapat berkembang dengan teguh. Berdasarkan keyakinan ini, golongan moneteris berpendapat bahwa kebijakan moneter adalah alat yang paling efektif untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Segolongan ahli-ahli ekonomi lainnya yang dinamakan Keynesian karena mereka memberi sokongan kepada pandangan Keynes, mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka melihat bahwa teori kuantitas mengandung beberapa kelemahan dan tidak dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai sifat-sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Kritik-kritik atas teori kuantitas. Yang pertama yaitu pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Kemudian yang kedua, laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, hubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Yang keempat,
Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Yang kelima, teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Yang pertama, pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Asumsi ini erat hubungannya dengan keyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh karena ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat, kesempatan kerja penuh selalu tercapai. Maka seterusnya mereka berpendapat bahwa jumlah barang-barang dalam perekonomian tak dapat ditambah. Maka T tetap. Golongan Keynesian berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh tidak selalu dicapai. Yang banyak berlaku adalah kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan faktor-faktor produksi secara sepenuhnya dan menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu, jumlah barang-barang atau T masih boleh ditambah. 2. Laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di samping faktor-faktor yang disebutkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik, banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelajuan peredaran uang. Pengangguran yang tinggi mengurangi pengeluaran masyarakat, dan ini mengurangi laju peredaran uang. Inflasi menyebabkan orang lebih suka berbelanja sekarang daripada masa akan datang, maka peredaran uang bertambah cepat. Dalam jangka panjang, kemajuan dan perkembangan institusi keuangan mengurangi sisa tunai dan ini mempercepat laju peredaran uang. Dengan demikian, terdapat faktor-faktor penting dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan mempengaruhi dan boleh mengubah laju peredaran uang. 3. Hubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Apabila ekonomi menghadapi masalah pengangguran, persamaan MV sama dengan PT tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi harga dan jumlah produksi barang dan jasa. Adakah harga tetap dan jumlah produksi bertambah mengikuti pertambahan penawaran uang? Adakah P dan T akan bertambah? Atau adakah T tetap tidak berubah dan P bertambah? Jawaban manakah dari ketiga pertanyaan ini adalah jawaban yang sebenarnya, tidak diterangkan oleh teori kuantitas. 4. Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Dalam persamaan MV sama dengan PT, masyarakat dianggap meminta uang untuk tujuan membiayai transaksi saja. Berdasarkan persamaan MV sama dengan PT, harga-harga akan tetap stabil apabila kenaikan T sebanyak 5% diikuti oleh pertambahan M sebanyak 5% juga. Ini menunjukkan persamaan MV sama dengan PT menganggap bahwa uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi jual beli barang. Dalam teori Keynes, uang digunakan juga untuk tujuan berjaga-jaga dan spekulasi. 5. Teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Dalam teori kuantitas, tidak diperhatikan efek perubahan dari penawaran uang ke atas suku bunga. Ini disebabkan karena dalam teori klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan tabungan untuk investasi. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa penawaran uang tidak mempengaruhi suku bunga. Pandangan golongan Keynesian adalah berbeda. Menurut golongan Keynesian, penawaran uang mempengaruhi suku bunga. Kita lanjutkan dengan pembahasan teori keuangan Keynes, yaitu tentang tujuan-tujuan memegang uang. Di dalam analisa Keynes, masyarakat meminta atau memegang uang untuk 3 tujuan. Yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, yang ketiga untuk spekulasi. Motif memegang uang menurut Keynes yang pertama adalah untuk transaksi. Memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting. Di dalam perekonomian modern, di mana tingkat spesialisasinya tinggi, uang sangat penting peranannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi atau jual beli. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terwujud
apabila pertukaran dilakukan dengan menggunakan uang. Karena dengan ini pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Keadaan ini akan mendorong orang untuk melakukan spesialisasi dalam pekerjaan yang sesuai dengan kemahirannya dan memaksimumkan pendapatan dari pekerjaan tersebut. Sebagian besar dari uang yang diterima dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan pengeluaran lainnya. Tujuan orang memegang uang menurut Keynes yang kedua adalah untuk berjaga-jaga. Di samping untuk membiayai transaksi, uang diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi keadaan kesusahan atau masalah penting lain di masa depan. Uang yang disisihkan untuk tujuan ini dinamakan permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga. Masa depan adalah keadaan yang tidak boleh diramalkan. Ada kalanya keadaan masa depan semakin bertambah baik, tetapi ada kalanya masalah-masalah buruk akan dihadapi. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama untuk menghadapi masa kesusahan, sebagian uang yang diminta masyarakat digunakan untuk menghadapi masalah kesusahan di masa akan datang. Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga adalah permintaan uang untuk menghadapi kesusahan-kesusahan seperti apabila ada anggota keluarga yang sakit dan kehilangan pekerjaan dan kehilangan kemampuan untuk bekerja. Di samping itu, uang digunakan pula untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik, yaitu untuk membeli rumah, membiayai sekolah anak-anak, dan untuk pergi berwisata. Tujuan orang memegang uang yang ketiga menurut Keynes adalah untuk berspekulasi. Dalam ekonomi modern, di mana institusi keuangan sudah berkembang, masyarakat menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga, seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan treasury bill. Dalam menggunakan uang untuk tujuan spekulasi ini, suku bunga atau dividen yang diperoleh dari memiliki surat-surat berharga tersebut sangat penting dalam menentukan besarnya jumlah permintaan uang. Apabila suku bunga atau dividen surat-surat berharga itu tinggi, masyarakat akan menggunakan uang untuk membeli surat-surat berharga tersebut. Akan tetapi, apabila suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, mereka akan lebih suka menyimpan uangnya daripada membeli surat-surat berharga. Di dalam analisis Keynes, masyarakat meminta atau memegang uang untuk 3 tujuan, untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Pada gambar 91, terlihat permintaan uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Jadi ciri-ciri dari tiap-tiap tujuan untuk memegang uang dapat digambarkan seperti dalam gambar 91. Kurva MTP dalam gambar A adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Seperti telah diterangkan, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Sifat hubungan inilah yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang diminta dan sumbu tegak menunjukkan pendapatan nasional. Kurva MTP bergerak dari bawah kiri ke atas kanan dan bermula dari titik origin. Kurva seperti ini berarti semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi. Ketika pendapatan nasional YA, permintaan uang adalah MA. Ketika pendapatan nasional YB, permintaan uang adalah MB. Sifat hubungan ini digambarkan oleh kurva MTP. Gambar B menunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi. Dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Pada suku bunga sebesar R0, jumlah uang yang diminta adalah M0. Dan pada suku bunga sebesar R1, jumlah uang yang diminta adalah M1. Maka kurva MSP adalah kurva permintaan uang untuk spekulasi. Dan ciri-cirinya adalah semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Maksudnya, semakin rendah suku bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang dan tidak menggunakannya untuk spekulasi.
Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana atau fund untuk investasi. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Keynes. Dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Seperti yang telah diterangkan dalam teori Keynes, permintaan atas uang ditentukan oleh kebutuhan akan uang untuk 3 tujuan berikut: tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam ekonomi dapat ditentukan seperti yang dilakukan dalam gambar 92. Dalam grafik permintaan uang, yaitu grafik A, menggambarkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena ia tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva MTP adalah tidak elastis sempurna atau tegak lurus. Kurva MSP dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam masyarakat yaitu MD yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan spekulasi ditunjukkan dalam grafik C. Kurva MD diperoleh dari menjumlahkan kurva MTP dengan kurva MSP. Kurva MD menunjukkan bahwa pada suku bunga sebesar RO, permintaan uang dalam perekonomian adalah DO. Dan pada suku bunga R1, permintaan uang dalam perekonomian adalah D1. Dalam gambar 93 ditunjukkan kurva permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian dan bagaimana kedua faktor menentukan suku bunga. Kurva MD adalah kurva permintaan uang dan ditentukan dengan cara seperti yang telah ditunjukkan dalam gambar 92. Sedangkan kurva MS0 dan MS1 adalah kurva penawaran uang. Jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral, dan jumlahnya adalah tetap dalam jangka pendek. Maka kurva penawaran uang adalah titik elastik sempurna atau tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan-pergerakan kurva tersebut. Pergerakan ke kiri berarti penawaran uang turun, dan pergerakan ke kanan berarti penawaran uang bertambah. Grafik penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MS0. Kurva ini bersilang dengan kurva MD pada E0. Dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R0. Seterusnya, asumsikan pula penawaran uang bertambah dan menjadi MS1. Kurva ini bersilang dengan MD di E1. Dan ini berarti suku bunga turun menjadi R1. Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga. Uang dan kegiatan ekonomi menurut pandangan Keynes. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga. Tetapi perubahan ini tidak menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Perekonomian akan tetap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Keynes. Uraian ini menerangkan teori Keynes mengenai efek penawaran uang dan perubahannya ke atas kegiatan ekonomi negara. Mekanisme transmisi atau transmission mechanism yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu terwujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan atau kebijakan. Yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain, seperti ekspor dan investasi, dan membuat perubahan dalam sistem pajak pemerintah. Yang kedua, menambah penawaran uang. Analisis Keynes menunjukkan bahwa pertambahan penawaran uang akan dapat menambah pendapatan nasional. Teori Keynes tidak menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi tingkat harga. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan 3 tahap perubahan yang berikut. Yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Yang kedua,
Selanjutnya, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Dan yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Mekanisme transmisi yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara ditunjukkan dalam gambar 94. Grafik A menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Pertambahan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1 menyebabkan suku bunga merosot dari R0 menjadi R1. Efek perubahan suku bunga ke atas investasi ditunjukkan dalam gambar B. Ketika tingkat bunga adalah R0, tingkat investasi swasta adalah I0. Penurunan suku bunga menjadi R1, menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Ini berarti investasi bertambah sebanyak delta I. Dalam gambar C, ditunjukkan efek dari pertambahan investasi delta I ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebelum berlaku kenaikan investasi, pengeluaran agregat adalah AI0, maka pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan investasi sebanyak delta I menaikkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1. Sebagai akibatnya, pendapatan nasional bertambah dan akan mencapai Y1. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Pertambahan penawaran uang akan menambah pendapatan nasional dan kesempatan kerja, sedangkan pengurangan penawaran uang akan menurunkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang pada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran, kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Oleh karena ciri ini, maka pada suku bunga yang rendah tersebut, permintaan uang dalam perekonomian juga akan menjadi elastis sempurna. Ini ditunjukkan dalam gambar 95. Asumsikan pada mulanya penawaran uang adalah MS0. Pada tingkat penawaran ini, kurva permintaan uang MD menyilang MS0 di titik E0, dan ini menunjukkan bahwa suku bunga adalah 4%. Asumsikan pemerintah menambah penawaran uang, sehingga menjadi MS1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang dicapai di E1, dan berarti suku bunga adalah 2%. Semenjak titik E1, kurva permintaan uang telah menjadi elastis sempurna. Sebagai akibatnya, apabila penawaran uang terus ditambah, tingkat bunga tidak akan turun lagi. Sebagai contoh, kenaikan penawaran uang dari MS1 ke MS2 menyebabkan keseimbangan berubah dari E1 menjadi E2. Pada keseimbangan yang baru ini, suku bunga tetap sebanyak 2%. Perhatikan gambar 96 tentang efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan kurva AD. Dalam grafik A ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah AE0 dan tingkat harga adalah P0. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0. Dan dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Sesuai dengan keadaan keseimbangan yang asal ini, dalam gambar B ditunjukkan kurva AD yang melalui titik A, yang menggambarkan tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi akan mengalihkan kurva AE0. Apabila penawaran uang berkurang, kurva AE0
akan bergeser ke bawah, misalnya menjadi AE1. Keseimbangan ekonomi negara dicapai di E1, dan pendapatan nasional berkurang menjadi Y1. Perubahan ini akan berlaku pada tingkat harga yang tidak berubah, yaitu pada P0. Dengan demikian, dalam analisis ADAS, keseimbangan di E1 digambarkan oleh titik B pada grafik B. Perubahan yang sebaliknya, yaitu apabila penawaran uang bertambah, kurva pengeluaran agregat akan ke atas, misalnya menjadi AE2. Keseimbangan pendapatan nasional akan berubah ke E2, dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y2. Dalam analisis ADAS, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Titik ini menggambarkan sampai di mana kurva AD0 bergerak apabila penawaran uang bertambah. Pertambahan itu menyebabkan AD0 bergeser menjadi AD2. Pengurangan atau pertambahan penawaran uang akan mempengaruhi kurva AD. Kenaikan itu mempengaruhi keseimbangan ADAS. Dua keadaan akan ditunjukkan, yaitu yang pertama, keadaan di mana kurva AS adalah landai, dan keadaan kedua yaitu keadaan di mana kurva AS curam. Keadaan pertama di mana kurva AS landai. Perhatikan gambar 97. Perhatikan kurva AD dan kurva AS0 yang bentuknya landai. Keseimbangan ADAS yang asal adalah di E. Dengan demikian tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real Y0. Pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil, dari P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real mengalami kenaikan yang relatif besar, dari Y0 menjadi Y1. Keadaan 2, kurva AS curam. Perhatikan keseimbangan di antara AD dan AS1, di mana kurva AD adalah seperti yang diterangkan sebelum ini, tetapi kurva AS1 curam. Keseimbangan awal adalah pada titik E, yang juga pada tingkat harga P0, dan pendapatan nasional real Y0, yang sama dengan pada keseimbangan pada keadaan 1. Perubahan AD menjadi AD1 juga sama besarnya seperti dalam keadaan 1. Akan tetapi, jelas dilihat dalam gambar 97, perubahan keseimbangan yang berlaku berbeda sifatnya. Dalam keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi. P0, P2 dalam keadaan 2 lebih besar dari P0, P1 dalam keadaan 1. Dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah. Y0, Y1 dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y0, Y2 dalam keadaan 2. Kesimpulan peranan uang dalam perekonomian. Milton Friedman, pelopor golongan moneteris, mengemukakan pandangan baru yang pada dasarnya menyempurnakan pandangan teori kuantitas, tetapi pada waktu yang sama mempertimbangkan pandangan Keynes. Teori Friedman berpendapat bahwa pertambahan penawaran uang dapat menimbulkan kenaikan harga maupun kenaikan pendapatan nasional real. Analisis ADAS dapat membantu memahami pandangan Friedman tersebut. Dari gambaran dalam analisis keadaan 1 dan keadaan 2 dapat disimpulkan bahwa sampai di mana penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas tingkat harga dan pendapatan nasional real sangat tergantung kepada bentuk kurva AS. Apabila AS landai, yang berlaku apabila dalam ekonomi terdapat banyak pengangguran. Pendapatan nasional real cenderung akan mengalami tingkat pertambahan yang tinggi. Sebaliknya, apabila pengangguran rendah dan kesempatan kerja penuh tercapai, pertambahan penawaran uang akan menimbulkan inflasi yang lebih cepat dan kenaikan yang relatif kecil ke atas pendapatan nasional real. Melalui analisis ADAS, seterusnya dapat dibuktikan bahwa pandangan golongan klasik dan Keynes tidak sepenuhnya benar. Pandangan klasik kurang tepat karena yang pertama, kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai.
Oleh sebab itu, T dapat berubah. Dan yang kedua, kenaikan harga yang mungkin berlaku tidaklah sebesar seperti yang diramalkan oleh teori kuantitas, yaitu kenaikan harga adalah sama tingkat kelajuannya dengan pertambahan penawaran uang. Sedangkan kelemahan teori Keynes adalah analisisnya tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan dua golongan. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif ada 3, yaitu yang pertama, melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Yang kedua adalah kebijakan moneter kualitatif, yaitu pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan dua hal. Yang pertama, jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi, penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi, sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi, pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam perekonomian. Oleh sebab itu, pengeluaran agregat perlulah dikurangi melalui pengurangan dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Perubahan tersebut akan menurunkan pengeluaran agregat, sehingga terdapat keseimbangan di antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran barang-barang. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral menggalakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Bagaimana kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi? Pada mulanya dimisalkan perekonomian menghadapi masalah kemunduran ekonomi dan pengangguran meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Sentral berusaha menambah penawaran uang dan menurunkan suku bunga. Apabila penawaran uang bertambah, tingkat bunga akan turun, investasi meningkat, dan sebagai akibatnya pengeluaran agregat juga akan meningkat. Perubahan ini akan memindahkan kurva AE ke atas dan kurva AD ke kanan. Efek dari perubahan ini, kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan tingkat harga akan meningkat. Efek ini dapat dilihat pada gambar 98. Grafik A menunjukkan efek kebijakan moneter dalam analisis pengeluaran agregat penawaran agregat Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat ketika ekonomi mengalami kemunduran adalah AE0, dan dengan demikian keseimbangan yang asal dicapai di E0. Dan pendapatan nasional adalah Y0. Kebijakan moneter akan menambah pengeluaran agregat, dan perubahan ini ditunjukkan oleh perubahan AE0 menjadi AE1, dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y1. Pertambahan pendapatan nasional ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Efek kebijakan moneter dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis ADAS, seperti ditunjukkan dalam grafik B. Keseimbangan asal yaitu ketika perekonomian sedang mengalami kemunduran, dicapai di E0, yaitu titik persilangan antara AD0 dan AS. Keseimbangan ini adalah sama dengan keseimbangan asal dalam analisis Y sama dengan AI. Maka harga pada keseimbangan asal ini adalah P0.
Oleh karena kebijakan moneter memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan menyebabkan pendapatan nasional bertambah sebanyak Y0 Y1. Maka kurva AD0 akan bergeser menjadi AD1 yang melalui titik E1, di mana E0 E1 sama dengan Y0 Y1. Kurva AD1 memotong kurva AS di E2, dan ini merupakan keseimbangan ADAS yang baru, efek dari melaksanakan kebijakan moneter. Keseimbangan yang baru ini menunjukkan pendapatan nasional real hanya meningkat dari Y0 menjadi Y2, dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Mengapakah dalam analisis ADAS, pada keseimbangan yang baru pendapatan nasional real lebih rendah dari Y1? Hal itu bersumber dari efek berikut. Pertambahan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 akan meningkatkan harga-harga, dan ini mengurangi pendapatan nasional real dan pengeluaran agregat real, yaitu hanya mencapai Y2.